Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Majelis Zikir Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Nusantara MDZ TNKN Wilayah atau Cabang ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah Karma dan Takdir Perjalanan Spiritual Menuju Kesadaran Diri. Mutlak adalah sesuatu yang tidak terbatas, seutuhnya atau tanpa kekurangan. Karena mutlak, berarti kita akan dimutlakan ya, karena ilmunya mutlak. Adaptasinya juga mutlak ya. Mutlak berarti harus tersistem dan bukan pilihan, tapi kita dipilih, dikehendaki, dimau Tuhan. Persis ya dengan bahasa Quran. Ingat, dimutlakan itu dihilangkan positif negatif. Berarti kita dihilangkan kemauan dan juga yang kita takuti. Kemauan kita itu selalu nol ke kanan. Dan yang kita takuti kontra dengan otak relatif kita adalah nol ke kiri. Kita maunya sehat, tapi nggak mau sakit. Nah, ini dia. Maunya enak, tapi nggak mau susah. Maunya kaya, tapi nggak mau melarat. Maunya berhasil, tapi nggak mau gagal. Iku, dapuranmu. Ya, dapuranmu. Memangnya Tuhan itu mbahmu, tah? Berarti itulah gambarannya, ya. Jadi, yang patuh dengan sekolah ini adalah mereka yang sami'na wa atona. Patuh, manut mengikuti maunya Tuhan. Ente nggak ada pilihan di sekolah ini, karena ini bukan pilihan Anda, karena Anda dipilih, dikehendaki. Maka tinggal diam, jangan protes, dan maju jalan hadapi. Keluar dari prinsip itu, Anda terlempar ke neraka kembali. Tuhan, ya, dari step by step dimensinya, sampai yang paling tingginya dimensi ya. Di balik semua step by stepnya, tetap ada iblis, ya. Makanya ilmu iblis itu dimensinya luar biasa. Kalau kalian cuma keramat, cuma di tokoh-tokohnya sajalah kalian itu. Dibodoh-bodohin saja sama iblis. Nah, kemampuannya luar biasa, ya. Dia bisa masuk surga loh, coba. Surga itu dia hafal ya, pintu dan kuncinya. Karena Adam pun digoda bukan di pasar malam. Di surga dia ditipu. Nah, dulu masih primitif zaman Adam. Dulu juga masih sangat sederhana. Dosa cuma satu larangan. Coba sekarang. Ada berapa banyak larangan yang membikin dosa? Dulu zaman Nabi Adam cuma satu. Itu doang dan gagal. Nah, pembandingannya akan sama ya. A per A sama dengan X per X ya. 1 per 1 sama dengan tak terhingga. Per tak terhingga, nilainya sama dengan 1. Artinya kemampuan impresional itu luar biasa. Maka jangan kita lawan dengan cara pribadi. Nggak mungkin. Nah, kembali lagi. Untuk ke mutlak, adaptasinya harus nol. Di saluran gelombang mutlak. Maka, la ilaha, baru hadir ilallah. Maka Anda pasti akan ketemu positif dan negatif. Kalau positif itu Anda auto mau, tapi negatif biasanya Anda auto menolak. Kalau senang, gembira, kaya, sukses, Anda auto mau. Sedangkan kalau susah, biasanya Anda auto menolak. Biasanya kalau mau, berarti nggak usah dibahas. Wong itu sudah sesuai dengan kemauan Anda. Yang repot adalah ketika Anda menolak negatif. Nah, ini dia. Padahal secara rumus itu wajib be. Makanya yang ditantangkan adalah Anda kuat menahan ujian, bukan kuat menahan kesenangan ya, pasti akan senang. Mau nggak perlu dibahas, manusia senang, itu nggak usah dibahas pun sudah clear ya. Tapi yang repot adalah ketika dengan ujian. Makanya bertambahnya iman itu yang digarisbawahi adalah melewati ujian. Kalau melewati senang, nggak usah dibahas, karena sudah pasti mau, berbondong-bondong. Itu artinya Anda di sekolah ini pasti ketemu benturan, negatif, ujian. Ini yang harus digarisbawahi. Anda pasti akan auto menolak. Entah berhenti, entah mundur ke belakang, atau menghindari. Dan kalau demikian Anda dinyatakan gagal. Dan kabar baiknya adalah adanya negatif, adanya neraka, adanya nggak enak, adanya ujian. Itu pasti. Bahkan lebih daripada pasti, yaitu wah, jibeh. Jadi jangan berkhayal Anda menghindar. Anda menghindar Anda neraka.
Anda maju maka Anda lolos. Anda lewat di neraka dan kuantum. Maka nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Hanya maju, jalani, dan hadapi. Ketika Anda memilih selesai, game over. Makanya jangan memilih. Tapi ikutilah pilihan Tuhan. Karena Anda dipilih, dikehendaki. Bukan Anda memilih. Anda kalau melihat yang negatif, yang nggak enak, yang susah, penderitaan, sakit, yang resiko, pasti ada memilih yang lain. Jadi inilah berkabar yang bukan kabar baik, juga bukan kabar buruk, tapi yang kabar busuk. Lebih dari buruk. Anda di sini pasti akan ketemu. Setan, iblis, gak enak, ujian, derita. Silahkan cek di ayat Quran, surat Ali Imran ayat 200. Ya yuha, alladzina amanu isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat As-Sajdah ayat 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Artinya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Surat An-Nahl ayat 126. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Di dalam hadis pun perintah sabar dijelaskan dan diterangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar ada 3 macam, yaitu sabar menghadapi musibah, sabar melakukan taat atau beribadah, dan sabar mengekang diri dari perbuatan maksiat. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Dan masih banyak lagi ya ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan atau perintah sabar. Silahkan bisa dicek sendiri ya. Bersabarlah. Yang diingatkan sabar itu dapat enak apa nggak enak. Nggak enak itu pun belum cukup wasabiru. Tingkatkan lagi sabarmu. Hei orang-orang beriman. Walaupun jemret, nyenyek, jemek mencret dan sebagainya, maka bersabarlah, itu pun belum cukup. Tingkatkan lagi sabarmu. Kau akan dihadapi neraka, setan, iblis, ujian. Gak enak derita. Sabar ya, bukan menghindar dan jangan menghindar. Sabar, kuatkan lagi sabarmu, tingkatkan lagi sabarmu. Dan berabidlah, berkiblatlah, tetap stay tune di Ordinat Zero. Kemudian tingkatkan takwa. Baru kemudian engkau akan menang. Jadi maju, jalani, hadapi menuju ordinat gurumu. Karena di balik gurumu itu ada Tuhanmu, walaupun gak enak, mencret, jembret, tembret jemek, jeblok, itu wajib dihadapi. Makanya bukan kabar yang baik, bukan pula kabar yang buruk, tapi kabar busuk. Lebih dari busuk, demikian jangan menghindar. Karena menghindar Anda terjatuh dari jembatan Sirotol Mustaqim. Clear. Ada yang gak enak, harus sabar. Harus MJH, maju jalani hadapi. Ada yang gak cocok, harus sabar. Maju jalani dihadapi. Ada yang jengkelin, bikin Anda sakit hati, ngamuk dan sebagainya. Anda tetap harus maju jalan hadapi. Itu cuman gambaran metafisik yang mewujud. Lawan kita bukan di gambaran fisik, tapi lawan pemain gelombang adalah gelombang juga. Hologram tidak bisa dibunuh, karena hologram adalah gambaran melalui gelombang cahaya. Maka dia bukan fisik, dibunuh tidak bisa, dipotong tidak bisa. Sama seperti kita tidak bisa membentur suara dengan fisik. Demikian ya, karena beda antara fisik dan metafisik ya. Ada batasnya. Membentur gelombang tidak bisa dengan fisik ya. Nah demikian ya. Karena gelombang itu berarti sudah imateri, bukan materi lagi. Maka materi tidak bisa menyentuh imateri, karena sudah di atas ambang batas 0 sampai 100. Tidak bisa menyentuh 101 ke atas ya, karena jangkauan 0 sampai 100, ya antara 0 sampai 100.
Di atasnya 100 berarti tidak terjangkau lagi. Maka sebetulnya lawan kita bukan fisiknya itu, bukan orangnya, tapi iblisnya yang mewujud lewat orang itu. Setannya yang mewujud lewat orang itu. Tapi lawan kita bukan wujud itu, bukan orang itu, tapi dibaliknya. Dan ini tentang permainan paralel multiverse ya, yang akhirat dan dunia telah terkonversi nyambung. Maka sebetulnya yang kau hadapi itu bukan orang lain. Kenyataan yang kita hadapi adalah gambaran kodim di dalam diri kita sendiri. Itu takdirmu sendiri, bro. Itu kodarmu sendiri, bro. Itu karmamu sendiri, bro. Silahkan ketik di Quran. Jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu gembira. Sebetulnya semua itu adalah buah karya perbuatanmu sendiri. Tuhan cuma menggelar kausalitas tentang dirimu, karmamu, takdirmu sendiri. Orang nggak mungkin ketemu takdir kehidupan seperti ini kalau tidak ada sebabnya. Karena ada panas ketika dekat api. Kalau dekat es yang enggak ada panas, yang ada dingin, menjadi panas karena dekat api. Adanya reaksi karena ada aksi. Enggak akan ada reaksi kalau enggak ada aksi. Adanya kenyataanmu seperti begitu. Begini begitu begono. Itu sebetulnya karmamu sendiri. Kau sekarang diberi kesempatan memperbaiki karmamu ya. Makanya makrokosmos metafisik keluar sama persis nilainya dengan mikrokosmos metafisik ke dalam. Sama persis. Maka kau di alam makrokosmos sekarang ini sebetulnya memperbaiki mikrokosmos metafisik ke dalammu, yaitu makom kodimmu di lauhul mahfuz yang disebut kodarmu. Kalau tidak nyambung dan kalau menghindar, kau tidak bertambah membaik, tidak naik dimensimu, tapi malah turun menjauhi ordinat Tuhan. Tidak enak, benci, ngamuk, sakit hati. Rasakan itu adalah karmamu sendiri dan jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan orang lain. Dia pun tidak tahu. Kalau dia pun demikian, dia pun dipakai hanyalah virtual. Cek ayat Al-Baqarah 94. Ketika engkau di akhirat yang nyata hanyalah dirimu sendiri. Ketika pemain paralel multiverse, semua ini tentang dirimu sendiri. Dan ketik Al-Isra 14, cukuplah engkau sebagai pelaku dan pengukur. Al-Quran, ini tentang dirimu bukan tentang orang lain. Jangan menyalahkan orang lain. Maju jalani hadapi. Go away ya. Jadi itu saja. Maju jalan hadapi. Jangan berhenti, jangan berbalik mundur, dan jangan menghindar. Karena ketiganya Anda akan ketemu jatuh ke neraka. Selamat datang di neraka. Kita akan ketemu neraka di sini, di dunia. Kita akan ketemu surga yang kodim di akhirat. Makanya dunia adalah penjara bagi orang beriman, tapi menjadi surganya orang kafir. Kalau di balik surganya orang kafir, berarti nerakanya orang beriman. Berarti orang beriman selama terpenjara dunia sebetulnya dia ada di neraka yang dialami di dunia. Clear. Salam damai, salam sejahtera. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.